kesempatan kepada saya. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan, yaitu pertama terkait dengan mahasiswa yang sedang sakit misalnya atau izin. Kemudian terkait juga dengan dosennya, ketika dosennya sakit itu nanti bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan di Fakultas Hukum ini ada mata kuliah praktek peradilan pidana, praktek peradilan perdata, dan konstitusi. Nah, itu ruangannya tidak akan ketika praktek tidak dilaksanakan di ruang kuliah, tetapi di ruang praktek ganda sumber dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana apakah harus pinjam dulu di ruang kelas biasa tempat untuk materi, atau sudah disediakan di ruang praktek peradilan sana? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan menambahi maksud dari Pak Tony tadi terkait dengan praktek peradilan, baik itu perdata, pidana maupun etika. Yang jelas selama ini prakteknya yang kita lakukan adalah kita kasih teori baru kemudian dilakukan praktek. Jadi pada saat kita melakukan teori kemudian dilakukan praktek, waktunya dan durasi pertemuannya tidak akan cukup. Dan pada saat melakukan praktek peradilan semu itu tidak pada hari yang kita melakukan perkuliahan. Dan pada saat melakukan praktek peradilan semu terbagi dengan beberapa kelompok, dan satu hari itu biasanya maksimal hanya 4 kelompok bisa. Nah, sisanya bagaimana dengan? Karena selama ini pertemuan untuk praktek peradilan kalau kita masukkan ke dalam waktu yang sama sangat tidak mungkin. Itu jalan keluarnya bagaimana Pak Zul untuk mengatasi hal seperti itu? Atas waktunya saya bertanya kaitannya dengan fingerprint. Fingerprint itu kita selama ini kan fingerprintnya di ruang tertentu. Nah, dengan adanya model yang baru ini, kita dianggap hadir kalau waktu mengajar. Apakah nanti kan kemungkinan ada dosen juga yang bisa mengajarnya dari luar, katanya dari Jakarta dan lain-lain. Apakah fingerprint yang selama ini sudah kita lakukan ada hubungannya dengan hal itu? Misalnya kita hari ini hadir sudah fingerprint di ruangan, begitu kita ngajar dianggap sudah hadir juga. Apakah tidak double? Itu atau bagaimana dengan dua yang di sini? Terima kasih. Pertama tadi, bagaimana kalau mahasiswa sakit atau izin, itu kita kasih ininya Pak, tempatnya, sehingga kita tahu persis bahwa mahasiswanya sakit atau izin. Kalau dosennya sakit, dosennya mengganti Pak. Dosennya mengganti karena rumusan saya mohon maaf, karena rumusan kita 8 bulan hadir. Jadi kalau nggak hadir nanti nggak bisa keluar ujian kuliah. Kemudian mata kuliah praktek absennya bagaimana? Yang saya bertanya ini prakteknya itu terintegrasi nggak SKS-nya dengan kuliahnya? Terintegrasi Pak. Jadi mata kuliah praktek itu dijadwal kan kita praktek di ruang kuliah. Kalau teori mereka harus masuk ruang kuliah. Kalau praktek karena memang berkelompok. Oke. Jadi itu 31 atau Iya. 21 31 itu. Saya kurang hafal berapa jamnya, tapi berdasarkan SKS dua SKS. sehingga saya 2 SKS ya. Praktek 2. Prakteknya 2 SKS. Iya. Kuliahnya 14 kali pertemuan di luar UTS-UAS Pak. Tatap mukanya 14 kali, terus ada UTS, ada UAS, jadi 16 kali. Hanya saja memang praktek ini karena kami sidang Pak, jadi itu memakan waktu biasanya. yang terpenting tadi 2 SKS itu Iya. included prakteknya, Iya. termasuk prakteknya. Iya. Sebaiknya ibu bebannya diubah saja satu-satu misalnya, sehingga menghitungnya pas. Kan ada 1 SKS
Oke. Ya, kan itu harus penetrasi kita. Ya, sehingga ibu bisa bilang berapa. Kalau misalnya diambil satu SKS 170 menit, itu bisa borong. Bisa mungkin pertemuannya cuma 4 kali, tapi sekian. Tapi totalnya tetap beban mahasiswa 170 dikali berapa per minggunya. Mungkin mau dikerjakan bukan 16 minggu, tapi mau dikerjakan cuma sekian minggu. Tapi bebannya kan jadi beban 170 setiap pertemuan, mungkin 340 mungkin sekian. Jadi yang ditanyakan Bapak itu bisa terselesaikan. Iya. Ya. Jadi bisa itu diselesaikan secara adat dengan PT1 karena saya yang terakhir fingerprint sama yang ini saya belum bisa saya akan diskusikan itu karena fingerprint yang punyanya Pak Wahyu Sultan itu terkait betul dengan uang makan. Ya, kalau punya saya tidak ada hubungannya dengan uang makan. Jadi nanti ini belum terintegrasi, ya, kaplingnya belum terintegrasi. Saya harus bicarakan biar itu integrated, ya. Jadi jangan sampai jempol dan learning masih red jempol, ya. Tapi learning jalan terus, gitu ya. Jadi nanti ini bicara